Sobat investor, saat ini musim laporan keuangan Q2 dirilis dan yang jadi pertanyaannya, apa yang Anda lakukan ketika laporan keuangan rilis? Apakah Anda hanya sekedar berdiam saja ataukah Anda adalah tipe orang yang langsung membuka laporan keuangan saham pilihan Anda atau ada hal-hal lain yang Anda lakukan di musim laporan keuangan seperti ini? Silakan tulis pendapat Anda atau apa yang sering Anda lakukan di musim laporan keuangan ini untuk jadi bahan pembelajaran bagi kita semua. Salam IHSG, investor harus selalu gembira. Salah satu yang ditunggu-tunggu oleh investor sejati adalah laporan keuangan. Karena laporan keuangan adalah dasar investasi dari seorang investor yang benar. Dalam laporan keuangan, kita akan mendapat informasi tentang kinerja perusahaan. Kita juga akan bisa melihat bagaimana mengelola perusahaan tersebut dan sekaligus kita bisa mempelajari juga prospek kedepannya seperti apa melalui setiap pencapaian yang dilakukan oleh emiten pilihan kita yang dilaporkan di laporan keuangan. Dan laporan juga bisa dalam bentuk laporan bulanan untuk perbankan, ada juga laporan yang dalam bentuk kuartal 3 bulan sekali, dan ada juga laporan tahunan yang tentunya ada juga mungkin laporan-laporan yang lain yang bisa kita jadikan bahan untuk menggali atau mendapatkan informasi-informasi penting dalam investasi saham kita. Ada 4 hal penting yang ingin saya bahas pada kesempatan ini berkaitan dengan pentingnya laporan keuangan. Yang pertama, mengerjakan tugas utama dalam investasi saham. Tentulah tidak semua investor bisa melakukan investigasi ke emiten pilihannya atau mungkin bertemu dengan orang-orang tertentu untuk mencari informasi berkaitan dengan emiten pilihannya. Tetapi setidaknya melalui laporan keuangan, maka hal-hal penting yang dibutuhkan dalam investasi saham itu bisa kita dapatkan. Jadi, membaca laporan keuangan itu sama saja kita sedang mengerjakan tugas utama dalam investasi saham. Dalam berbagai hal berkaitan dengan setiap tugas dan tanggung jawab kita, tentunya hal yang menjadi tugas utama itu adalah suatu hal yang wajib. Tapi sayang, dalam investasi saham justru banyak investor yang mengabaikan hal ini. Maka tidak heran mereka terus mengalami kerugian. Ada yang bahkan sahamnya sudah turun 3-4 tahun tetapi masih terus ditahan karena apa? Mungkin tidak membaca laporan keuangan. Tetap saja ia merasa saham pilihannya itu bagus karena hanya terkenal, atau mungkin saham pilihannya itu bagus karena dia pernah bagger di saham tersebut, tapi tidak menyadari bahwa saham tersebut secara kinerja terus mengalami penurunan dan hanya berpatokan pada prediksi-prediksi yang tidak berlandaskan pada informasi yang tepat seperti dalam laporan keuangan. Sekalipun memang tidak 100% informasi yang bisa kita dapatkan dalam laporan keuangan, namun setidaknya itu bisa menjadi tugas utama. Yang kedua, pentingnya membaca laporan keuangan karena di saat itulah kita dapat menentukan pilihan investasi. Akan kemana arah investasi kita? Ya, salah satunya adalah ketika kita membaca laporan keuangan. Kita bisa mengambil keputusan apakah saham pilihan kita itu masih bagus. Kita bisa mengambil keputusan untuk tetap menahan saham pilihan kita, atau bahkan jika memungkinkan kita mengakumulasi, dan bahkan tidak menutup kemungkinan ketika kita mendapati bahwa kinerjanya memburuk, bisa saja kita langsung mengambil keputusan untuk menjualnya karena sudah tidak sesuai dengan skenario yang kita buat saat membeli saham tersebut. Jadi membaca laporan keuangan di sini akan membuat kita jadi lebih mudah menentukan pilihan investasi itu ke arah mana. Nah, ini
bagian yang juga tidak boleh Anda abaikan. Dan yang ketiga, ketika kita membaca laporan keuangan, itu menguatkan keyakinan terhadap saham pilihan kita. Sekalipun saham pilihan kita itu adalah saham yang bagus, yang masih punya prospek yang cukup bagus ke depan, hanya mungkin terpengaruh dengan sentimen-sentimen negatif yang ada, sehingga membuat harga sahamnya turun, namun secara kinerja dia bagus dan prospeknya masih cukup cerah, apalagi dikelola oleh tata kelola yang bagus. Nah, tentu ini dengan membaca laporan-laporan dari emiten yang kita beli sahamnya akan menguatkan keyakinan kita terhadap saham pilihan kita. Kebanyakan investor pemula justru keyakinannya kuat hanya mendengar apa kata orang, hanya menonton video-video seperti ini tanpa membaca laporan keuangan. Baguslah kalau Anda mencari informasi lewat video-video seperti ini, tetapi membaca laporan keuangan itu tetap adalah bagian terpenting dalam berinvestasi. Nah, disinilah tantangan tersendiri ketika kita berinvestasi saham. Uang yang kita belikan saham itu bukan uang mainan, maka bagian kita untuk kita yakin dengan apa yang kita beli, ya kita harus membaca laporan keuangan. Dan yang keempat, tidak membeli kucing dalam karung. Ya, banyak sekarang investor hanya membeli saham karena melihat chartnya saja. Banyak juga yang membeli saham hanya karena rekomendasi. Banyak membeli saham hanya karena dia mengenal produk dari perusahaan tersebut. Dan hal-hal yang lainnya yang sebenarnya sekalipun itu tidak salah, namun jika tanpa membaca laporan keuangannya, maka otomatis itu sama saja dengan membeli kucing di dalam karung. Artinya membeli sesuatu yang tidak kita tahu persis. Lah, kita sudah paham saja model bisnis dari emiten yang kita beli sahamnya, kita sudah tahu tata kelolanya, kita juga sudah memprediksi prospeknya masih cukup bagus ke depan dan kinerjanya memang masih bagus. Itu pun masih ada kemungkinan untuk kita salah karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Apalagi ketika kita membeli saham tanpa membaca laporan keuangan, artinya kita sama dengan membeli kucing di dalam karung. Sekalipun saham yang kita beli itu adalah saham yang bagus, maka ketika ada berita-berita yang negatif, entahkah itu memang benar ataukah itu hanya dari orang-orang yang sedang menebar fir, kita justru akan takut dan ujung-ujungnya cut loss di saham pilihan kita. Jadi pastikan ya teman-teman, di musim rilis laporan keuangan seperti ini, yang pada kesempatan ini laporan keuangan keduanya di tahun 2024, pastikan Anda membaca laporan keuangan yang sahamnya Anda beli, atau juga Anda membaca laporan keuangan yang saham-saham yang sedang Anda incar. Intinya poin dalam video kali ini adalah jangan diam saja ketika laporan keuangan itu rilis. Tetap semangat berinvestasi. Salam IHSG. Investor harus selalu gembira.